حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Telah kita ambil pada pertemuan yang lalu salah satu hukum dari hukum-hukum wad'i, yaitu as-sahih, yang dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Fas-sahihu minal ibadat ma bari'at bihi dhimmatu wa saqata bihi talab." Ini yang akan kita berikan tambahan keterangan. Suatu ibadah disebut sahih, yaitu ibadah yang bari'at bihi dhimmah. Dhimmah adalah tanggungan yang ada pada seorang hamba, tanggungan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mukallaf. Ini dhimmah. Dan dhimmah ini tentunya berlaku pada perkara-perkara yang wajib. Suatu tanggungan yang harus ditunaikan, Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada perkara-perkara yang wajib. Nah, jadi suatu ibadah dikatakan sahih apabila apa? Apabila tanggungan tersebut telah gugur. Baik. Dan saqata bihi talab. Tuntutan terhadap ibadah yang dilakukan tadi telah jatuh. Jadi enggak dituntut untuk melakukan dua kali. Nah, sekarang kenapa disebutkan dua ini, padahal intinya sebenarnya sama, untuk membedakan antara ibadah yang wajib dan yang mustahab. Kalau yang wajib dikatakan bari'at bihi dhimmah, dhimmahnya telah gugur. Misalnya seorang telah sholat zuhur pada waktunya dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka sholat zuhurnya sahih, maka kewajiban telah gugur. Ini namanya bari'at bihi dhimmah. Tapi seorang sholat qabliyah zuhur, memenuhi rukun-rukunnya dan semuanya, sholat qabliyah zuhurnya sahih, maka tidak kita katakan bari'at bihi dhimmah. Kenapa? Karena pada asalnya qabliyah zuhur bukan merupakan kewajiban, bukan merupakan beban yang harus dikerjakan. Tapi kita katakan saqata bihi talab, tuntutannya telah jatuh. Jadi enggak dituntut lagi. Karena apa? Perkara-perkara yang perkara yang mustahab juga termasuk tolak, termasuk sesuatu yang diperintahkan tapi tidak berupa keharusan. Ini dibedakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau ibadah-ibadah yang sahih, yaitu ibadah-ibadah yang dhimmah, tanggungannya telah gugur untuk ibadah-ibadah yang wajib. Adapun ibadah-ibadah yang sunnah, kita katakan tuntutan untuk melakukannya telah jatuh, tolak. Karena ibadah sunnah tetap diminta untuk ditunaikan walaupun tidak diharuskan, sehingga bukan merupakan dhimmah, bukan merupakan tanggungan yang harus dikerjakan, tapi suatu tolak yang masih ada keluasan. Nah, kita masuk pada hukum berikutnya yang merupakan lawan dari as-sahih, yaitu al-fasid. Qala rahimahullah,
Wal fasidu lughatan adz-dzahibu dhaya'an wa khusra. Fasid secara bahasa adalah adz-dzahib yang pergi atau hilang. Ya, adz-dzahib dhaya'an wa khusra. Yang pergi, ya, hilang dan merupakan kerugian. Misalnya apabila sebuah telur dikatakan ya fasidah, baydah fasidah, ya ini telur yang rusak, tidak bisa dikaki, hilang nilai manfaatnya sehingga seorang rugi. Ya rugi kenapa? Karena tidak bisa dimakan sudah telur tersebut, telurnya sudah busuk. Nah ini fasid secara bahasa. Atau lebih mudahnya lagi ikhwanifillah sebagaimana disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani dalam mufradat beliau, bahwasanya fasid secara bahasa adalah khurujus syai' 'anil i'tidal, keluarnya suatu perkara dari keadaan yang seimbang. Ini namanya fasid. Ya, keluarnya suatu perkara dari keseimbangannya, ini dinamakan rusak. Sesuatu yang benar yang seimbang, ketika keluar dari kondisi seimbang ini maka menjadi rusak. Hal ini diambil dari ayat "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Seandainya ya di langit dan bumi itu ada sesembahan selain Allah, maka sungguh akan rusak. Yakni alam ini tidak akan seimbang, tidak akan terjadi ya pergerakan yang begitu teratur di jagat raya, pasti akan fasid. Yakni keluarnya alam semesta ini dari keadaan yang seimbang. Ini makna fasid secara bahasa. Ada secara istilah, beliau mengatakan wastilahan ma tarattaba atharu fi'lihi 'alaihi ibadatan kana au 'aqdan. Jadi lawan persis dari sahih, yaitu apa-apa yang tidak ya berlaku dampak dari perbuatan tersebut atasnya. Tidak berlaku dampak yang diinginkan dari perbuatan tersebut. Nah, baik itu berupa ibadah atau akad. Yang diinginkan dari suatu ibadah adalah diterimanya oleh Allah. Maka fasid adalah suatu ibadah yang tidak ada dampak dari tujuan tersebut, jadi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula akad dikatakan fasid adalah ya akad yang tidak berlaku padanya dampak dari perbuatan tersebut. Ya akad tujuannya adalah tercapainya maksud dari perkara yang diakadkan. Misalnya jual beli, ya yang dimaksud dalam akad jual beli adalah perpindahan hak milik. Maka jual beli dikatakan fasid ketika tidak berlaku perpindahan hak milik tersebut. Ya uang tetap pada pihak pembeli, barang masih tetap pada pihak penjual. Ini dinamakan fasid. Qala rahimahullah fal fasidu minal ibadati ma la tabra'u bihi dhimmatu wa la yasqutu bihi talab. Lawan dari sahih juga. Maka yang fasid dari ibadah-ibadah itu adalah apa-apa yang tanggungan itu belum gugur dan tuntutan itu belum jatuh. Jadi dia masih punya tanggungan. Kenapa? Karena yang dilakukan itu fasid, tetap masih dituntut untuk menggantinya. Contohnya kasolati qabla waqtiha, seperti sholat sebelum waktunya. Ya walaupun dia memenuhi ya semua rukun-rukunnya, tapi ketika dia lakukan sebelum waktunya maka sholatnya fasid, sholatnya ya rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena tidak memenuhi syarat. Sehingga
dia masih dituntut untuk menunaikan sholat duhur tersebut. Misalnya kalau sholatnya sholat duhur. Wal fasidu minal uqud, dan yang rusak dari akad-akad, ma la tatarattabu atharuhu alaihi, yaitu akad-akad yang tidak berlaku padanya dampak dari maksud akad itu diadakan. Ini lebih mudahnya. Tidak berlaku dampaknya. Seperti bai' majhul, jual beli sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Misalnya aku jual ikan yang ada di kolam ini. Sesuatu yang majhul. Kolam tidak tahu dalamnya seberapa, isinya berapa. Dia katakan, saya jual ikan yang ada di kolam ini dengan harga sekian-sekian. Ini sesuatu yang majhul. Baik. Atau misalnya seseorang punya rumah tua, dia katakan aku jual pondasi, batu pondasi rumah ini. Sesuatu yang majhul, batu pondasi tertutup tanah, tidak tahu apakah batunya sedalam seberapa, kemudian bagaimana, ini tidak tahu. Baik yang seperti ini, jual beli dari sesuatu yang majhul, ini fasid namanya. Dampak yang diinginkan dari jual beli itu tidak berlaku. Jadi tidak terjadi perpindahan hak milik. Nah, kemudian Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan kullu fasidin minal ibadati wal uqudi wasyuruti fa innahu muharram. Ini kaidah yang penting. Semua perkara yang fasid dari ibadah-ibadah atau akad-akad dan syarat-syarat, maka sungguhnya hukumnya haram. Ini kaidah ikhwanillah. Sesuatu yang fasid atau batil mesti haram. Jadi ibadah yang fasid, ibadah yang rusak, haram untuk ditunaikan. Misalnya seorang menyengaja untuk sholat sebelum waktunya, haram, dosa. Seorang menyengaja untuk sholat tanpa wudhu, sholat fasid, maka haram untuk dilakukan. Baik. Demikian pula akad. Akad seorang menjual, misalnya aku jual kambingku yang ada di rumah, susunya banyak, tapi tidak dilihat, tidak juga diterangkan bagaimana secara terperincinya, maka langsung orang mengatakan iya saya beli dengan harga sekian-sekian. Ini fasid karena majhul. Baik. Atau menjual yang bukan miliknya. Aku jual motor Pak Debo misalnya, padahal bukan miliknya dan tidak diberi amanah. Ini fasid, tidak diterima dan perbuatan tersebut haram. Demikian pula syarat-syarat yang fasid adalah syarat yang tidak diperbolehkan oleh syariat, maka muharram. Kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil. Namun tidak bisa dibalik. Tidak semua muharram itu fasid. Semua fasid muharram, tapi tidak semua muharram fasid. Tidak semua perkara yang haram itu fasid. Baik. Misalnya seseorang jual beli dengan cara riba. Baik. Caranya muharram, tapi jual belinya sah. Nah, kemudian
Seorang melakukan jual beli di masjid misalnya. Ini contoh yang paling mudah. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk jual beli di masjid. Ya, jual beli di masjid haram. Tapi ya tidak berarti kemudian perkara yang haram ini menjadikan fasik. Seorang melakukan jual beli di dalam masjid, dia berdosa tapi jual belinya sah. Baik. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi semua fasik itu muharram, tapi tidak semua muharram itu fasik. Kaidah ini juga sama dalam permasalahan taharah dulu, masalah najis. Ya, semua najis itu haram. Tapi tidak semua yang haram itu najis. Paham? Ya, kencing najis itu mesti haram. Pokoknya semua yang najis itu haram. Tapi tidak semua yang haram itu najis. Ya, khamar haram tapi tidak najis. Baik. Nah, di sini alhamdulillah pembahasan tentang fasik perlu dipahami dengan baik. Dan banyak sekali contoh-contoh, baik itu dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah akad, yang kalau dalam masalah sahih kita katakan suatu ibadah dikatakan sahih apabila terpenuhi ya syarat-syarat rukun dan kewajiban. Maka sebaliknya suatu ibadah dikatakan fasid apabila tidak terpenuhi hal tersebut. Hilang syaratnya atau hilang rukunnya atau menyengaja untuk meninggalkan kewajiban, maka dia fasid ibadahnya, sehingga tidak sah ibadah tersebut dan dituntut untuk melakukannya sebagai pengganti. Misalnya seorang sholat zuhur sebelum masuk waktu, maka ya ketika dia sadar maka dituntut untuk melakukan sholat zuhur lagi. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukan tadi itu fasid, tidak sah. Nah, qala li anna dzalika, kita lanjutkan, kenapa semua perkara yang fasid dari ibadah-ibadah, akad dan syarat-syarat itu muharram? Li'anna dzalika min ta'addi hududillah wa ittikhadhi ayatihi huzwa, wa li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ankara 'ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah. 3 alasan kenapa semua perkara yang fasid itu muharram. Yang pertama, karena yang demikian itu merupakan bentuk tahaddi hududillah, melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan pertama. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan, contohnya pada sholat telah diberi batasan waktunya, awalnya kapan, akhirnya kapan. Kemudian seorang sholat keluar waktunya, maka dia fasid dan haram menyengaja sholat keluar waktu. Tayyib, dan ibadahnya tidak diterima. Kenapa? Dikatakan haram karena ta'addi hududillah, dia melanggar, melampaui batas aturan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, karena padanya apa? Ittikhadhu ayatillahi huzwa, yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan, ya, olok-olokan, yaitu berolok-olok dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini hakikat yang ada kalau seorang menyengaja ikhwanillah, berarti dia ya meremehkan, mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aturan. Ketika seseorang mengetahui suatu ibadah atau suatu akad punya syarat-syaratnya, kemudian dia melanggarnya, berarti secara tidak langsung dia telah menjadikan ayat-ayat Allah, menjadikan syarat ini sebagai ya bahan mainan.
Rasulullah katakan la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wali ada dan tidak ada kesulitan untuk melangsungkan pernikahan dengan keberadaan wali tersebut. Kemudian seseorang menyengaja nikah tanpa keberadaan wali, maka pernikahan tersebut fasid. Pernikahannya tidak sah. Baik. Dan ketika seorang melakukannya dalam keadaan tahu menyengaja, ini dia berarti telah menjadikan syariat ini sebagai olok-olokan, istihza. Atau dalam ibadah, seorang tahu ibadahnya ini rusak, kemudian dia menganggapnya telah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang rusak tersebut, maka pada dekatnya dia berolok-olok dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa dihukumi haram? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingkari orang yang membikin syarat yang tidak ada di dalam kitabullah. Baik. Hal ini berhubungan ketika Aisyah radhiyallahu anha ingin membeli budak. Baik. Yang namanya membeli budak ikhwani fillah, maka kewalian itu menjadi milik pembeli. Menjadi milik pembeli. Tapi orang yang punya budak ini mempersyaratkan bahwasanya boleh dibeli tapi kewalian tetap berada di tangan kami. Ini syarat batil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari mabalu aqwamin yashtarituna syurutan laisat fi kitabillah. Kenapa kaum itu mempersyaratkan syarat-syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah? Maka min syaratin laisa fi kitabillah fa huwa batil walau kana mi'at asyatin. Semua syarat yang tidak ada dalam kitab Allah maka itu batil walaupun dibuat 100 syarat. Ini maksudnya syarat yang tidak ada di kitab Allah yaitu syarat yang menyelisihinya. Yakni aturannya secara umum tidak ada dalam kitab Allah tentang pembolehan syarat-syarat tersebut. Nah, ketika seseorang melakukan atau mendatangkan suatu syarat yang fasid atau melakukan akad yang fasid atau ibadah yang fasid dengan sengaja, berarti dia telah terjatuh dalam keharaman. Karena Rasulullah SAW mengingkari yang demikian. Baik. Ini 3 alasan kenapa sesuatu yang fasid hukumnya haram. Tapi sekali lagi tidak semua yang haram itu fasid. Paham? Pembahasan tentang fasid dan sebagiannya telah kita singgung dalam pembahasan sahih. Karena memang antara sahih dan fasid terjadi hubungan tolak belakang, sehingga memahami sahih butuh memahami fasid. Tapi sesuatu yang tidak sahih maka terjatuh dalam kefasidan.